tanggal 25 setiap bulannya digelar di Kabupaten Alawan. Di Kabupaten Alawan berbagai acara kebudayaan. Salah satu di antaranya pada malam ini adalah gelaran wayang bebek oleh Ki Dalang Kikimus Ginanjar dari Isusu. Bharatayuda bisa juga disebut Bratayuda, bisa juga disebut Brontayuda. Nah, Bronto itu artinya cinta, Yuda adalah perang. Perang berdasarkan cinta. Loh, ya apa iso? Iso. Perang karena cinta, perang rebutan karena terlalu mencintai itu banyak terjadi di antara kita. Perang karena terlalu mencintai juga bisa. Bharatayuda itu kenapa bisa disebut Bratayuda? Perang karena cinta, karena terlalu rakus akan keduniawian, berebut suatu negara yang bernama Hastinapura yang dicintai, disenangi sampai sak gumuk bathuk, sak nyari bumi dikukui iki gonaku, tidak boleh kamu rebut, tidak boleh dikembalikan. Akhirnya terjadi suatu perang. Bharatayuda juga bisa disebut Bharatayuda, artinya perang darah Bharata. Nah, ini nanti isinya adalah perang-perang melulu. Mudah-mudahan ini bukan Sasmita di tahun 2024 yang konon katanya akan ada kegiatan, tapi enggak orang. Jadi perang Bratayuda, Bharatayuda atau Bratayuda lah. Brata artinya suci, perang suci. Perang bukan perang tawuran antara fajar, itu bukan. Jadi perang bukan perang berebut kekuasaan, itu bukan, tapi malah justru berebut negara. Ya. Nah, diceritakan, di sini tergambar wayang Purwo dalam kain batik. Ayo, adik-adik, siapa yang tahu ini siapa? Siapa yang tahu? Siapa? Siapa namamu? Namamu siapa? Hah? Ibrahim. Wah, Ibrahim. Namamu siapa, Dek? Bagas. Pernah lihat TV? Pernah tahu Little Krishna? Little Krishna tahu? Tahu Little Krishna? Namamu siapa, Dek? Dian. Tahu Little Krishna? Tahu Little Krishna? Tahu gitu? Nah, Little Krishna yang dia lihat itu dalam perwujudan wayangnya seperti ini. Ini Little Krishna ketika besar itu jadi kayak gini. Ini Little Krishna. Nah, ini namanya Krishna itu, Kresna. Little Krishna atau Narayana atau Basudewa Krishna. Nah, diceritakan ketika itu Kresna menjadi duta para Pandawa untuk meminta kembali Indraprastha yang berada di tangan Sang Duryodhana. Hambek tutaning kang, ya hambek tutaning pawana, hambek tutaning wenang nutuhaken Jangganira Duryodhana. Sudah waktunya negara Indraprastha aku minta. Wah, bagaimana pertimbangan Guru Durna dan Kakang Basudarna? Diberikan atau enggak ya? Lole. Gantil buntut Mas Joglo, sawah gondol monyor-monyor, Allah. Tidak boleh serakah, maksud
maksudnya? Loh, gitu. Ini tidak dikembalikan atau tidak boleh serakah? Tidak boleh serakah. Anak Prabu, saya Resi Durna adalah guru dari para Kurawa dan Pandawa. Bahwa dalam setiap ilmu titen saya, siapa yang nandur mesti bakal mundur, atau siapa yang menanam pasti dia akan menuai. Menanam kebaikan pasti akan tumbuh kebaikan, menanam kejahatan pasti akan tumbuh kejahatan, menanam kerakusan orang atau nanti akan datang juga kerakusan yang lain yang nanti akan menjadikan kita sial, anak Prabu. Mas, silakan saja. Tapi perlu diingat bahwa Indraprastha yang berada di tangan Adimas Duryodhana sekarang sudah menjadi negara yang jaya. Berada di kekuasaanmu, Indraprastha itu menjadi kerajaan yang bagus, gempah-ripah loh Jinawi. Masa Dimas Duryodhana tega untuk memberikan begitu saja? Belum tentu Dimas Puntadewa yang memiliki Indraprastha itu bisa memimpin negara besar Indraprastha ini. Seperti itu Sang Prabu Duryodhana. Wah, berat. Kalau begitu aku berat untuk menentukan bagusnya seperti apa. Dimas Duryodhana, aku di sini membawa dewa. Narada ikut dengan saya, Rama Parosi ikut dengan saya. Terus kemudian ada Betara Kanwa dan Betara Janaka. Semuanya ikut saya, semuanya menjadi saksi supaya tidak terjadi perang pertempuran Baratayuda. Waduh, kalau begitu silakan saja, aku serahkan. Singkat cerita, para dewa pulang ke kayangan. Para dewa sudah pulang. Aku tarik omonganku lagi. Tarik bagaimana? Tidak akan aku berikan Indraprastha kepada para Pandawa saat dulu Batok saat nyari bumi. Indraprastha dan Hastinapura tetap milik Duryodhana, tetap milik para Kurawa. Loh, kenapa? Kamu ragu sekali ini. Gak boleh seperti itu. Harus dikembalikan. Tidak mau. Nanti kalau tidak kamu kembalikan akan terjadi suatu perang besar Baratayuda. Semua tertawa. Nanti aku akan melawan Senyaki. Nanti aku akan melawan Arjuna. Nanti aku akan melawan Bima. Ya. Para Kurawa pilih untuk perang, pilih untuk geger. Wah, wes. Kalau anak-anak zaman sekarang itu yang sukanya tawuran, sukanya geyer-geyer di jalanan itu mirip para Kurawa ini. Para uraan-uraannya kayak gini. Kurawa itu gambarannya seperti itu. Nah, terus rakus, jahat. Pokoknya semuanya yang sesuatu yang nakal, sesuatu yang malas belajar dan lain-lain seperti Kurawa ini. Nah, kemudian, wah, prajurit, ini Kakanda Kresna nantinya pasti akan berada di pihak Pandawa. Oh tidak, nanti aku akan menjadi wasit perang besar antara Kurawa dan Pandawa. Tidak percaya. Prajurit, ini ada duta mata-mata dari Pandawa. Ayo diserang, dikeroyok. Akhirnya para Kurawa mengeroyok Prabu Kresna. Tapi Prabu Kresna karena kesaktiannya berubah menjadi Brahma raksasa. Berubah menjadi raksasa. Wah, kurang ajar kamu. Kurawa, akan kubunuh semua. Tidak usah menunggu perang Baratayuda. Kresna sendiri yang akan membunuh semua para Kurawa. Dan seketika itu sang yang Narada datang. Berkencang, Pak. Ampun, Bapak Waraya. Jangan, Kresna, jangan. Tidak begitu. Tidak seperti itu. Tidak begitu konsepnya. Yang perang Baratayuda itu sudah menjadi takdir. Itu sesuai skenario sutradara. Dalang itu seperti itu. Jangan kamu rubah. Akhirnya terus kemudian Kresna berubah lagi menjadi kecil. Akhirnya terus kemudian pulanglah Kresna menuju ke negaranya. Dan seperti itulah ternyata kerajaan Hastinapura dan Indraprastha tidak dikembalikan kepada Pandawa, justru malah
seorang buta Sang Kresna dikeroyok prajurit-prajurit dan para Kurawa justru akan dibunuh. Tetapi Sang Kresna ternyata bisa bertriwikrama dan hendak menghancurkan semua bala Kurawa. Tetapi terus kemudian ada Sang Hyang Narada datang untuk mencegah supaya tidak terjadi pertumpahan darah pada waktu itu juga. Karena Bratayuda itu sudah menjadi takdir yang digariskan. Kalau misalkan nanti Kresna bertriwikrama atau menjadi besar dan membunuh para Kurawa, itu nanti akan menjadi ketimpangan jagat. Dan berikutnya tergelar perang Bratayuda Jayabinangun. Yang pertama menjadi jenderal atau senopati dari pihak Kurawa adalah Resi Bisma, kakek dari para Pandawa. Langsung ditancapkan di sebenarnya ini dulu ketika Pandawa kecil, Kurawa kecil semuanya dibawa atau diasuh oleh Resi Bisma yang ini. menggambarkan Tetapi tokoh-tokoh pakliran, dulu tokoh-tokoh Bisma pernah bersumpah diputar oleh kedua orang bahwa nanti sampai aku mati, aku akan terus membela negaraku Hastinapura. Hastina adalah peperangan antara Pandawa dan Kurawa. Kurawa berada di Hastinapura, berarti otomatis Sang Resi Bisma maju ke medan perang untuk membela bumi tanah kelahirannya. Nah, senopati di pihak Pandawa ada Resi Seta. Resi Seta membawa ini apa nih? Tahu nggak ini apa? Apa ini? Tebak coba. Ini apa nih? Kembang api. Untuk lebih mengaktifkan antara dalam penontonnya. Coklat. Si Dalang bertanya kepada penonton, apakah tokoh yang ada dalam gambar batik Godo itu seperti pendungan besar itu untuk menyakiti musuh. Nah, perang antara Resi Seta dan Resi Bisma. Tapi terus kemudian karena kesaktian Resi Bisma akhirnya dipanahlah Resi Seta. Resi Seta terbunuh dan kemudian di belakangnya ada Raden Utara dan Ratsongko, kakak beradik membela kematian kakaknya, maju juga dipanah oleh Resi Bisma. Wah, semuanya ketiganya dari pihak senopati Pandawa gugur 3 kesatria, yaitu Raden Seta, Raden Utara dan Raden Ratsongko. Ternyata Kurawa menang. Kurawa menang. Gambaran Resi Bisma adalah resi yang sakti mandraguna. Sangat sakti sekali karena kesaktiannya, karena kepandaiannya dalam olah memanah bisa membunuh 3 kesatria dari pihak Pandawa. Pakliran atau tokoh pewayangan. Resi Bisma adalah kakek dari para Pandawa dan Pandawa tidak berani melawan Resi Bisma. Bayangkan masih punya kakek. Orang memutar kain pakliran. Enggak, udah nggak ada, udah meninggal. Masih punya kakek? Oh masih punya. Nah, bayangkan masih kompeten wani orang karo kakek dewi, karo mbak dewi wani lah. Yang digelar karo mbak dewi wani lah mas. Ora wani. Aku kegiatan selaminan nggak berani. Nah, Bisma ini itu ya kakeknya para Pandawa dan kakeknya para Kurawa. Kali ini digelar wayang Bisma maju menjadi senopati melawan para Pandawa. Pandawa takut semua. Akhirnya kemudian diputuskanlah